Tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Mode gacor Shin Tae-yong. Tombak emas telah siap digunakan. Kabar gembira Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam, pemain belakang andalan timnas kita. Dikabarkan telah pulih dari cedera hamstring yang sempat memaksanya absen. Kondisinya yang semakin membaik ini menimbulkan harapan bahwa ia dapat kembali memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi, yang akan berlangsung pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kedua pertandingan tersebut merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam mengejar tiket menuju Piala Dunia. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan tidak memanggil Asnawi dalam daftar 27 pemain yang disiapkan untuk berlaga pada periode internasional November ini. Keputusan ini sempat memunculkan tanda tanya di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola tanah air, mengingat kontribusi Asnawi yang besar untuk timnas di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa Asnawi absen kali ini karena mengalami cedera hamstring. Menurut Shin Tae-yong, cedera tersebut menjadi alasan utama dibalik tidak dimasukkannya nama Asnawi dalam daftar pemain yang dipanggil. Namun, spekulasi kembali berkembang setelah Asnawi tampil dalam pertandingan klubnya, Port FC, melawan Bangkok United di Liga Thailand pada 2 November 2024. Dalam laga tersebut, Asnawi turun ke lapangan pada babak kedua dan bermain selama 45 menit hingga peluit akhir berbunyi. Kendati Port FC harus mengakui keunggulan Bangkok United dengan skor 0-2, kehadiran Asnawi di pertandingan itu menandakan bahwa kondisi fisiknya sudah cukup stabil untuk bermain. Hal ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah Shin Tae-yong akan mempertimbangkan pemanggilan kembali Asnawi, mengingat laga melawan Jepang dan Arab Saudi merupakan laga krusial. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, angkat bicara terkait situasi ini. Ia menegaskan bahwa keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala, Shin Tae-yong. Yunus menekankan bahwa PSSI tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap keputusan pelatih, termasuk terkait kemungkinan pemanggilan Asnawi. Menurutnya, pelatih memiliki hak prerogatif dalam memilih pemain yang dianggap siap dan sesuai dengan rencana strategi tim. Kita serahkan ke STY, kami tidak bisa intervensi, diujar Yunus Nusi kepada media pada Senin, 4 November 2024. Kami akan menunggu jawaban dari Shin Tae-yong beberapa hari ke depan, tentu kewenangan itu tetap di ST. Tambah Yunus, memberikan kejelasan bahwa apapun yang diputuskan oleh pelatih akan diterima oleh PSSI. Posisi Asnawi dalam skuad timnas memang cukup vital, mengingat kemampuannya sebagai bek sayap yang seringkali memberikan kontribusi baik dalam pertahanan maupun serangan. Selain itu, Asnawi dikenal memiliki ketangguhan fisik dan semangat juang yang tinggi di lapangan. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi dua lawan berat bulan ini. Jepang dan Arab Saudi merupakan tim-tim unggulan di Asia dengan gaya permainan yang cepat dan teknis. Oleh karena itu, pengalaman serta kualitas permainan yang dimiliki oleh Asnawi bisa menjadi faktor penting dalam upaya timnas Indonesia bersaing di kualifikasi kali ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong tentunya harus mempertimbangkan kondisi kebugaran Asnawi secara seksama. Meskipun Asnawi sudah bermain selama 45 menit dalam pertandingan Liga Thailand, perlu dipastikan bahwa cederanya benar-benar pulih secara total untuk menghindari risiko yang bisa berakibat panjang bagi karirnya. Pelatih asal Korea Selatan ini selama ini dikenal memiliki pendekatan yang hati-hati dalam hal kebugaran pemainnya, terlebih di pertandingan internasional yang akan berlangsung intens. Kini, para penggemar sepak bola Indonesia menantikan keputusan yang akan diambil oleh Shin Tae-yong dalam beberapa hari mendatang. Apakah Asnawi Mangkualam akan kembali bergabung dengan skuad Garuda untuk menantang Jepang dan Arab Saudi? Ataukah Shin Tae-yong akan memilih pemain lain yang kondisinya lebih siap? Yang jelas, keberadaan Asnawi dalam timnas akan menjadi tambahan kekuatan tersendiri. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih. Jika timnas Indonesia berhasil menaklukkan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada posisi di klasemen grup C, tapi juga berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA. Dua kemenangan tersebut, selain meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda,
berpotensi membuat ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak hingga 10 peringkat. Berikut perhitungan serta potensi dampak kemenangan tersebut bagi Timnas Indonesia. Pada tanggal 15 November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima, dilanjutkan dengan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. PSSI menargetkan Timnas Indonesia mengantongi minimal 4 poin dari 2 laga ini, yang berarti kemenangan di salah satu pertandingan dan hasil imbang di laga lainnya. Meski Jepang dan Arab Saudi adalah 2 tim yang tangguh, harapan menang tetap ada karena Timnas Indonesia bermain di hadapan ribuan supporter sendiri yang dapat memberikan dukungan moral. Perhitungan kenaikan poin ranking FIFA. Jika Timnas Indonesia menang melawan Jepang, yang saat ini menduduki peringkat 15 dunia, tim nasional akan mengumpulkan 22,07 poin tambahan dalam ranking FIFA. Sementara, jika Timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi, tim akan memperoleh tambahan 19,06 poin. Total poin yang diraih dari 2 kemenangan ini mencapai 41,13 poin. Dengan tambahan ini, peringkat FIFA Timnas Indonesia diproyeksikan meningkat dari 130 menjadi 120 dunia, karena skor keseluruhan menjadi sekitar 1.160 poin. Peningkatan ranking ini akan membuat Timnas Indonesia melewati beberapa negara seperti Republik Afrika Tengah, Gambia, Siprus, Rwanda, India, Estonia, Togo, Libya, Sierra Leone, dan Kongo. Selain itu, dengan pencapaian ini, Indonesia hanya akan terpaut 1 posisi di bawah Vietnam yang berada di peringkat 119, dengan selisih 1,11 poin. Kenaikan ini tentunya menjadi sinyal positif yang akan menambah motivasi tim untuk terus meningkatkan performa. Apalagi setelah hasil buruk melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Potensi dukungan dari pemain dan keuntungan bermain di kandang. Shohei Matsunaga, pemain asal Jepang yang pernah berkarir di Indonesia, memberikan pandangannya tentang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang. Menurutnya, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih poin ketika berhadapan dengan Jepang, terutama karena akan bermain di hadapan sekitar 70.000 supporter di SUGBK. Dukungan langsung dari penonton bisa menjadi motivasi besar bagi pemain Indonesia untuk tampil maksimal. Matsunaga mengakui bahwa Jepang adalah tim kuat dengan banyak pemain yang berkompetisi di Liga Top Eropa, seperti Kaoru Mitoma, Brighton, Takefusa Kubo, Real Sociedad, dan Takehiro Tomiyasu, Arsenal. Namun, Matsunaga juga melihat adanya celah bagi Indonesia untuk bisa bermain imbang atau bahkan menang atas Jepang jika memanfaatkan dukungan supporter dengan maksimal. Target lolos dan potensi posisi di klasemen. Tambahan poin dari hasil positif melawan Jepang dan Arab Saudi tidak hanya berdampak pada ranking FIFA, tapi juga membuka peluang Indonesia untuk mencapai target yang ditetapkan PSSI, yaitu finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Jika Timnas Indonesia berhasil mencapai posisi keempat, skuad Garuda akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, peluang untuk finish di posisi 2 klasemen masih terbuka lebar, mengingat jarak poin dengan peringkat kedua, Australia, hanya 2 poin. Dengan demikian, kemenangan melawan 2 tim ini akan semakin mendekatkan Indonesia pada impian untuk berlaga di Piala Dunia. Kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi kali ini akan memberikan dampak signifikan bagi Timnas Indonesia, baik dari segi peringkat FIFA maupun peluang untuk melaju ke babak berikutnya. Tambahan 41,13 poin dari 2 kemenangan tersebut akan membawa Indonesia naik ke peringkat 120 dunia, melewati beberapa negara lainnya, dan mendekati peringkat Vietnam. Selain itu, dengan dukungan penuh dari supporter di kandang, Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk bermain optimal dan mengamankan poin. Jika Timnas Indonesia mampu memanfaatkan kondisi ini, harapan untuk terus bersaing di kualifikasi semakin nyata. Terlebih, kemenangan tersebut akan memberikan kepercayaan diri tinggi dan sinyal bahwa Timnas Indonesia sudah siap untuk bertarung dengan tim-tim kelas dunia. Kini, semuanya kembali pada kesiapan tim dalam menghadapi 2 laga krusial ini. Dan para penggemar pun dengan antusias menantikan perjuangan Garuda di lapangan. AFC buat keputusan kontroversi jelang pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang. Wasit asal Timur Tengah kembali ditunjuk untuk memimpin pertandingan Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, wasit Hamis Al-Marri asal Qatar akan bertugas memimpin laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Jepang yang dijadwalkan pada 15 November 2024. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Penunjukan ini segera menuai kekhawatiran di kalangan pendukung Indonesia.
mengingat insiden kontroversial yang melibatkan wasit asal Timur Tengah pada laga sebelumnya melawan Bahrain. Pada pertandingan melawan Bahrain pada Oktober 2024 lalu, keputusan-keputusan wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman dianggap merugikan timnas Indonesia. Insiden utama terjadi ketika tambahan waktu yang seharusnya berakhir pada menit ke-96 justru diperpanjang hingga menit ke-99. Dalam 3 menit tambahan tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang, membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Hasil ini memupus harapan timnas Indonesia untuk meraih 3 poin penuh yang sangat penting. Usai laga, PSSI sempat melayangkan protes resmi kepada AFC mengenai keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial dari Al-Kaf, namun protes ini tidak diterima. AFC tetap mempertahankan hasil pertandingan tersebut, sehingga PSSI dan timnas Indonesia harus menerima hasil akhir. Kini, AFC kembali menunjuk wasit asal Timur Tengah, yaitu Hamis Al-Marri dari Qatar, untuk memimpin laga Indonesia kontra Jepang. Keputusan ini memunculkan rasa skeptis di kalangan penggemar, yang masih teringat dengan pengalaman buruk melawan Bahrain. Namun, Hamis Al-Marri bukanlah sosok asing bagi kedua tim. Wasit ini pernah memimpin pertandingan antara Indonesia dan Jepang dalam ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari lalu. Dalam pertandingan itu, Indonesia mengalami kekalahan 1-3 dari Jepang. Salah satu keputusan Hamis yang menuai sorotan adalah pemberian penalti untuk Jepang, yang diberikan setelah insiden pelanggaran Jordi Amat terhadap Ayase Ueda di kotak penalti. Meski banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, Hamis Al-Marri telah meninjaunya melalui VAR, dan pada akhirnya keputusannya dinilai cukup adil. Sejumlah penggemar Indonesia tetap menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya insiden serupa dalam pertandingan mendatang. Akan tetapi, beberapa pihak juga optimis bahwa Hamis Al-Marri mampu memimpin dengan objektivitas dan integritas tinggi, mengingat rekam jejaknya yang relatif baik di kancah internasional. Sementara itu, di pihak Indonesia, dukungan besar dari supporter tanah air di SUGBK diharapkan bisa menjadi energi positif bagi skuad Garuda. Sekitar 70.000 supporter akan memenuhi stadion, memberikan semangat dan dukungan penuh bagi para pemain timnas Indonesia. Kehadiran supporter yang begitu besar di stadion tentu diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri para pemain Indonesia, yang kini berada di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Matsunaga Shohei, mantan pemain Jepang yang pernah berkarier di Indonesia, menyampaikan pandangannya mengenai laga ini. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan poin dari pertandingan melawan Jepang, terutama karena faktor dukungan besar dari supporter di kandang. Meskipun Matsunaga mengakui bahwa Jepang adalah tim yang tangguh, terutama dengan banyaknya pemain mereka yang berkompetisi di liga-liga top Eropa seperti Inggris dan Spanyol. Ia tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa tampil kompetitif di kandang sendiri. Bagi timnas Indonesia, tambahan poin dari hasil positif dalam laga melawan Jepang sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Target PSSI adalah finish di posisi 4 besar dalam klasemen grup C agar dapat melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun saat ini timnas Indonesia berada di posisi 5, selisih poin dengan peringkat kedua, yaitu Australia, hanya terpaut 2 poin. Ini berarti peluang timnas Indonesia untuk finish di posisi 2 besar dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 masih terbuka jika mereka mampu meraih kemenangan. Penunjukan Hamis Al-Marri sebagai wasit untuk laga Indonesia melawan Jepang menimbulkan berbagai respons di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola Indonesia. Di satu sisi, pengalaman kontroversial dengan wasit asal Timur Tengah pada laga sebelumnya membuat sebagian pihak merasa waspada. Namun, di sisi lain, kinerja Hamis yang dinilai cukup objektif dalam pertandingan sebelumnya memberi harapan bahwa ia dapat memimpin laga ini dengan adil dan profesional. Pertandingan melawan Jepang menjadi ujian penting, bukan hanya bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka di kualifikasi ini, tetapi juga bagi Hamis Al-Marri sebagai pengadil lapangan. Keputusan-keputusan yang diambilnya akan berada di bawah sorotan tajam, mengingat pengaruh besar yang dapat diberikan pada hasil akhir pertandingan. Harapan besar para penggemar adalah agar laga ini berjalan lancar, tanpa insiden kontroversial, sehingga hasil yang tercipta benar-benar mencerminkan performa kedua tim di lapangan. Dukungan penuh dari supporter tanah air dan semangat juang para pemain diharapkan mampu membantu timnas Indonesia tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di depan publik sendiri. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan keyakinannya menghadapi Jepang sebagai lawan berikutnya di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Dalam pernyataannya, Shin mengaku telah memahami cara menghadapi Jepang, terutama berdasarkan pengalamannya melawan negara itu selama ia masih menjadi pemain.
Ia menekankan bahwa meskipun Jepang adalah tim kuat, ia tetap yakin timnas Indonesia dapat memberi perlawanan yang tangguh atau bahkan memetik hasil positif. Saat ini, timnas Indonesia memang sangat membutuhkan poin untuk terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berada di grup yang cukup berat, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mencetak poin dalam pertandingan kandang yang tersisa. Melawan tim-tim kuat lainnya seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dukungan dari supporter tanah air di Gelora Bung Karno juga diharapkan dapat menambah semangat bagi skuad Garuda untuk mengimbangi permainan Jepang yang dikenal solid. Namun, Jepang bukanlah lawan yang mudah. Tim yang saat ini berada di peringkat atas dunia tersebut masih belum terkalahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dalam laga terakhirnya, Jepang memang sempat ditahan imbang oleh Australia, yang mengejutkan banyak pihak, karena Jepang umumnya tampil sangat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Jepang unggul secara kualitas, masih ada ruang bagi tim lawan untuk menciptakan kejutan di lapangan. Pengamat sepak bola Indonesia, Sabto Haryo, memberikan tanggapannya terkait pernyataan Shin Tae-yong. Ia menilai keyakinan Shin sebagai hal yang lumrah, terutama karena latar belakang Shin yang berasal dari Korea Selatan. Menurut Sabto, antara Korea Selatan dan Jepang memang ada rivalitas tersendiri yang sudah berlangsung lama, baik di dalam maupun di luar lapangan. Rivalitas ini membuat pertandingan antara kedua negara tersebut seringkali menjadi lebih dari sekadar kompetisi biasa. Ya wajar kalau Shin Tae-yong yakin begitu, karena dia memang dari Korea Selatan, kata Sabto Haryo. Korea dan Jepang punya sejarah rivalitas yang panjang, khususnya di sepak bola. Jadi mungkin di benak Shin Tae-yong, ada gengsi tersendiri untuk bisa melawan Jepang, apalagi sekarang ia membela Indonesia. Sabto menambahkan bahwa pernyataan ini bisa juga dianggap sebagai bentuk motivasi bagi para pemain timnas Indonesia, agar mereka merasa lebih percaya diri menghadapi Jepang, meskipun di atas kertas Jepang lebih unggul. Namun, Sabto juga mengingatkan bahwa situasi saat Shin Tae-yong masih aktif sebagai pemain tentu berbeda dengan keadaan sepak bola internasional saat ini. Zaman dulu dengan sekarang sudah beda jauh, ujar Sabto. Ia menjelaskan bahwa perkembangan sepak bola Jepang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir, menjadikan mereka salah satu tim terkuat di Asia. Bahkan diperhitungkan di tingkat dunia. Infrastruktur, taktik, hingga kemampuan individu pemain Jepang terus mengalami peningkatan, yang membuat mereka sulit dikalahkan oleh negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia. Kendati demikian, Sabto tetap membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk memberikan perlawanan terbaik. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola, faktor keberuntungan juga bisa berperan besar, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Jepang bisa saja mengalami hari buruk saat bertanding melawan Indonesia. Siapa tahu mereka, Jepang, lagi nggak dapat D-nya, ujarnya. Kadang dalam sepak bola, yang tidak diunggulkan pun bisa meraih hasil mengejutkan. Misalnya saja Jepang yang kemarin ditahan imbang Australia, itu kan sebenarnya tidak terduga. Jadi, ada peluang bagi kita, Indonesia, untuk merasakan hal serupa. Sabto menyarankan agar timnas Indonesia tetap fokus mempersiapkan strategi terbaik dan bermain tanpa tekanan berlebihan, serta mengandalkan kekompakan tim untuk menahan gempuran Jepang. Ia juga mengingatkan bahwa hasil positif, baik itu kemenangan atau sekadar hasil imbang, akan menjadi motivasi besar bagi para pemain serta dukungan yang berharga bagi perjalanan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, meskipun secara teknis dan pengalaman Jepang berada di level yang lebih tinggi, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mencuri poin. Sabto mengakhiri dengan harapan bahwa dukungan dari ribuan supporter di Gelora Bung Karno akan memberi energi tambahan bagi timnas Indonesia dan memperkuat semangat mereka untuk bermain maksimal melawan Jepang. Ia menambahkan, jika hasil baik berhasil diraih, ini akan menjadi pencapaian besar dan menunjukkan bahwa tim Indonesia mampu memberikan kejutan, meskipun dihadapkan pada lawan sekuat Jepang.